Dan kemarin-kemarin kan sudah dibahas terkait masalah udur syar'i. Di kemarin-kemarin itu supaya udur syar'i. Ini hukumnya wajib dilaksanakan. Tatkala udur syar'i boleh tidak? Salah satu contoh kemarin, waktu melempar jumroh itu kapan? Yakni dari mulai subuh sampai subuh lagi kan gitu. Untuk tanggal 11, 12, 13 itu waktunya. Jika ada udur syar'i bisa tidak melaksanakan pada hari haknya, tapi digabungkan di kodoan pada tanggal berapa? 13, karena itu hari terakhir. Hari tasrik itu adalah batasan akhir kita melempar jumroh akobah pada tanggal 10, ula, wusta, akobah pada tanggal 11, 12, 13. Hari terakhirnya itu pada tanggal 13. Nah, bisa begitu teh kalau kita mempunyai udur syar'i. Pada tanggal 11 kita tidak bisa melempar jumroh karena punya udur syar'i. Tanggal 12 sama, sehingga dihijikeun we di kodoan. Tapi di kodoan teh bukan berarti melemparnya disekaligus-kan, bukan. Tetap melempar nama 1 sampai 7. Misalkan kieu. Untuk yang tanggal 11-nya jumroh ulah-ulah 7. 1 2 3 4 5 6 7. Geser ke jumroh wusta 1 2 3 4 5 6 7. Geser lagi ke akobah 1 2 3 4 5 6 7. Selesai tah untuk tanggal 11-nya. Ngodoan tanggal 11. Setelah itu Bapak Ibu sekalian balik lagi ke ula. Ayeuna ngodoan anu tanggal 12. 1 2 3 4 5 6 7. Selesai. Pindah lagi ke wusta 1 2 sampai 7. Pindah lagi ke akobah 1 2 sampai 7. Selesai itu balik lagi ke ulah. Ayeuna mah nu adana yakni anu tanggal 13 tadi mah nu kodoan 7 tadi ulah pindah lagi gitu. Jadi bukan gini calik heula di mana di ulah 1 2 3 4 5 6 7 ieu nu kaget kaping 11. Lempar deui 1 2 3 4 5 kaping 12 lempar di sana. Tapi satu hari itu berurutan sesuai prosesnya. Jadi jumroh ula, wusta, akobah, balik lagi ula, wusta, akobah, balik lagi ula, wusta, akobah. Jika tidak demikian harus dam. Tidak melaksanakan satu hari atau tidak melaksanakan satu lemparan, misalkan mengikuti ula naukul pada tanggal 11 sama dengan tidak melaksanakan secara keseluruhan. Tidak melaksanakan satu hari sama dengan tidak melaksanakan seluruh jumroh. Dari yang 4, 10 sampai 13 hiji we. Atanapi satu lemparan yang tertinggal sama dengan keseluruhan hari seluruhan lemparan. Damna sami, damna kedah mencit domba. Begitu. Nah, kumaha atuh udur syar'i akan saya jelaskan. Udur syar'i itu ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang menurut hukum diperbolehkan tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang tadinya dilarang. Asalnya harus dilakukan bisa tidak dilakukan, asalnya harus dijauhi bisa jadi dilakukan. Itu namanya udur syar'i. Sesuatu hal atau sesuatu yang menyebabkan seseorang yang mana sebab-sebab itu ditoleransi oleh agama. Apa aja? Salah satu contohnya ini. Udur syar'i itu gambarannya satu, orang yang mempunyai harta benda dan ia takut kehilangan hartanya. Aduh, lamun orang melempar jumroh barang situ jadi leungit nyata ya deui. Contoh. Tapi lamun di tena teh seueur jalmi atanapi dan memang aman daya penjagana, lalu apa yang ditakutkan? Jadi maksud ketakutan ini bukan ketakutan berlebihan, bukan paranoid, bukan, tapi ketakutan yang normal. Dikarenakan memang tidak ada orang yang nunggu. Orang yang mempunyai harta benda, tapi ia takut kehilangan harta bendanya jika melaksanakan atau jika meninggalkan sesuatu yang memang diharuskan. Itu paham tuh? Ini udur syar'i gambarannya yang pertama. Yang kedua, orang yang khawatir atas keselamatan dirinya. Boleh tidak melempar jumroh
aya jalmi anu bade ngabunuh manehna misalkan. Atau misalkan ada pemberitahuan dari pemerintah, wayahna jamaah jangan ke Jamarat dulu karena di Jamarat sedang ada chaos, sedang ada bencana atau tragedi, sehingga dikhawatirkan tatkala jamaah ke sana justru akan tertimpa dari musibah itu. Akhirnya teu melempar jumroh tanggal 11 teh. Ya. Nah, itu udur sahani boleh. Akhirnya dikodoan tanggal 13. Karena tanggal 11 ada udur sahani ini. Yang ketiga, orang yang mempunyai penyakit berat secara medis, sahur dokter teh ibu, wayahna ibu manya. Sekarang ibu saya bawa ke rumah sakit karena ibu ini harus dirawat 2 hari, tanggal 11, tanggal 12 tah misalkan, akhirnya tidak melempar jumroh, harus ke rumah sakit. Atau kata dokter kloter, ibu harus bed rest ya, gak usah lama-lama 1 hari we. Kalau ibu memaksakan, ditakutkan penyakit ibu kambuh. Kalau kambuh, keselamatan nyawa ibu, keselamatan jiwa ibu terancam. Jadi ada rekomendasi dari siapa? Dari orang yang berwenang dalam dokter atau perawat, bahwa sebaiknya bed rest. Akhirnya tanggal 11 itu melempar jumroh, maka itu masuk udur sahani sehingga bisa dikodoan tanggal 13. Selanjutnya, orang yang harus merawat orang sakit, perawat mau tidak mau karena jika ditinggalkan bagaimana? Itulah petugas. Makanya ibadah petugas ibadahnya melayani sebetulnya. Kalau ibadah haji petugas itu melayani. Jika polisi ya polisi. Pahalanya polisi itu karena bertugas. Karena bertugas. Orang lain Jumatan, dia cicing di tengah jalan. Orang lain sedang Jumatan, dia berdiri di tengah jalan melaksanakan sholat Jumat, kadang mengatur lalu lintas misalkan. Ya itulah pahalanya di situ. Kajian sholat lohor karena memang tugasnya. Kan banyak orang yang mana orang-orang tersebut ditugaskan pada saat-saat yang mana orang tidak ada. Contoh menuju lebaran, polisi, dokter, perawat. Sebagian ikut lebaran, mudik enggak, mereka mengamankan arus lalu lintas karena itu tugasnya. Makanya mendapatkan pahalanya dari situ luar biasa. Maka kita harus menghargai tugas itu. Tatkala kita mah berenak-enakan, bergabung dengan keluarga, bisa berlebaran, kasihan tuh para petugas mah. Can bisa libur. Kata atasannya, wayahna kamu diberikan tugas sekarang operasi ketupat, misalkan ketupatnya biasa kan operasi ketupat. Orang lain bisa mudik, kamu mah tugas. Wayah pahalana agung. Selanjutnya, 5, orang yang mencari orang lain yang melarikan diri. Ini termasuk udur sahani. Orang yang sedang mencari orang lain yang sedang melarikan diri. Misalkan petugas, oke gitunya. Copetnya kabur, diudang kemana copet gitu ya. Akhirnya kelewat melempar jumroh, nggak apa-apa. Harus dikodoan pada tanggal 13. Kemudian kemacetan atau kepadatan yang sangat tinggi. Nah, iya misalkan ada kroditea waktunya. Orang-orang di Jamarat chaos karena macet, karena padat, sehingga kita bisa tidak melaksanakan atau meninggalkan wajib haji karena udzur syar'i.